Kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek, benar adanya. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Drama pagar laut di Tangerang terus berlanjut. Situasi berubah dengan cepat. Pekan lalu Top Ekonomi menyerukan pengusutan dalang pagar laut. Pekan ini siapa dalang di balik pagar laut sudah mulai mengerucut. Malam ini Top Ekonomi akan mengawal tegaknya aturan main dalam pengusutan dalang kasus pagar laut, sekaligus mengawal tegaknya fair play dalam berbisnis di Indonesia. Apa sebenarnya yang sedang kita hadapi? Bisnis yang meruntuhkan hukum atau hukum bisa dipakai untuk meruntuhkan bisnis? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek, benar adanya. Pemirsa, kita sudah melihat ada beberapa dari nelayan yang berada di sekitar Tanjung Pasir ini yang setengah bersandar. Begitu kita akan langsung tanyakan juga kepada beberapa nelayan di sini dan juga bagaimana tanggapannya terkait dengan pembongkaran pagar laut. Halo, Assalamualaikum Bang. Ini dengan Bang siapa? Salam, Lukman. Bang Lukman. Ini dengan Bang? Tabet. Nah, Bang Lukman dulu deh. Bang Lukman, setuju nggak Bang kalau pagar laut yang ada di Tanjung Pasir ini dibongkar Bang? Setuju. Dia mengganggu semua nelayan kali. Abang sih tahu nggak sih Bang, siapa sih Bang mungkin pihak-pihak yang masang pagar bambu ini? Kurang tahu dah. Iya, tahu-tahu udah ada pagar. Tahu nggak sih Bang pemilik dari pagar-pagar laut yang ada di sini siapa sih Bang? Nggak tahu juga. Iya. Tahu-tahu udah ada latok aja. Ini punya siapa nggak tahu. Iya. Terima kasih Bang Lukman. Oke, kita harus tanyakan juga ke nelayan lain. Bang Rabet, setuju nggak sih Bang kalau pagar laut ini dibongkar Bang Rabet? Setuju lah. Setuju, kenapa Bang? Mengganggu masyarakat nelayan kita Tanjung Pasir. Oh, kalau Abang sendiri tahu nggak sih Bang yang masang ini siapa sih Bang? Oh itu kurang tahu kita. Kurang paham juga kalau masalah pagar laut itu yang punya itu nggak tahu. Kita kan yang itu urusan Pak Lurah Pak ini semua. Iya. Pemirsa, kami sudah mencoba untuk menghubungi salah seorang nelayan yang memang mengaku membangun secara swadaya patok-patok bambu yang ada sepanjang 30,16 km ini. Namun kami, tim Metro TV ini belum berhasil untuk menghubungi. Kami akan pantau terus bagaimana proses pembongkaran dari pagar laut bambu di Kabupaten Tangerang, Banten sepanjang 30,16 km. Apakah akan tuntas atau seperti apa? Kita akan mengawal bagaimana nasib para nelayan yang ada di Kabupaten Tangerang, Banten ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Andromeda Rizal, Untung Widodo, Metro TV. Ya pemirsa, salah satu episode menarik dalam pengusutan keberadaan pagar laut di Tangerang ini adalah ketika TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan seakan-akan maju mundur dalam pembongkaran pagar laut. Setelah mendapat laporan masyarakat di Agustus tahun lalu, maka pada 9 Januari 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan pagar laut tidak mengantongi izin dan menyegel pagar laut itu. Sepekan kemudian pada 18 Januari 2025, TNI Angkatan Laut mengerahkan 600 orang prajurit untuk membongkar pagar laut. Menurut TNI Angkatan Laut, pembongkaran pagar laut ini atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Sehari kemudian pada 19 Januari 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan minta pembongkaran dihentikan karena pagar laut menjadi barang bukti. KKP mempertanyakan alasan TNI Angkatan Laut membongkar pagar laut tanpa koordinasi. Atas perbedaan ini tidak lama kemudian terjadi pertemuan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tanggal 20 Januari 2025. TNI Angkatan Laut dan Menteri Kelautan dan Perikanan sepakat pembongkaran dilanjutkan. Babak baru pengusutan dalang di balik pagar laut muncul pada 20 Januari, hari Senin kemarin. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengumumkan nama-nama perusahaan pemilik 263 sertifikat hak guna bangunan HGB di area pagar laut seluas 30 hektar. 234 sertifikat atas nama PT Intan Agung Makmur,
sebanyak 20 sertifikat atas nama PT Cahaya Inti Sentosa dan 9 sertifikat atas nama perorangan dan juga ada 17 bidang lain yang bersertifikat hak milik atau SHM. Siapa di belakang nama-nama perusahaan itu bisa dilacak masyarakat melalui situs Bumi BHUMI Kementerian ATR BPN dan juga bisa dilihat di situs Bursa Efek Indonesia. Jika data dan informasi sudah lengkap, bisakah kita katakan dalang pagar laut identitasnya sudah mengerucut? Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek, benar adanya. Terima kasih Anda masih bersama kami di studio Metro TV. Telah hadir 4 orang narasumber yang akan membahas apakah kita bisa mengetahui dalang pagar laut. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah mantan Menteri Keuangan yang juga Dewan Pembina Partai Gerindra, Fuad Bawasir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir dan kemudian juga telah hadir di ujung kanan saya adalah pengamat ekonomi Derajat Wibowo. Mas Derajat, selamat malam. Selamat malam. Kembali hadir lagi malam ini, terima kasih. Lalu di sebelah kiri saya adalah anggota Komisi 4 DPR, Riono Caping. Mas Riono, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Terima kasih sudah hadir dan kemudian juga telah hadir mantan Kabareskrim Polri, Susno Duaji. Pak Susno, selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa juga telah bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferensi staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin. Mas Doni, selamat malam. Selamat malam. Ya, Mas Doni, terima kasih. Ini sudah diberikan waktu untuk kita bertanya. Mas Doni, saya ingin tahu dulu, sebetulnya besok itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Kelautan bersama dengan Kasal, akan dibongkar pagar laut sepanjang 30 km. Itu akan dibongkar seluruhnya, Mas Doni, atau akan disisakan sebagian? Ya, berdasarkan tadi perencanaan operasi yang dilakukan, kita besok turun bersama TNI AL, PSDKP, Polairut, Bakamla, dan nelayan setempat. Dari PSDKP tadi kami sudah gelar apel siaga, ada sekitar 400 personil, ditambah dengan taruna dari Poltek kami juga turun, armada kapal pengawas juga diturunkan, sama Sea Rider. Ini di luar kekuatan dari TNI AL sendiri dan Polairut serta Bakamla. Oke. Nah, ini cuaca kan lagi seperti ini nih. Tadi saya juga hujan nanti. Jadi kita pengennya yang kita prioritaskan dulu adalah membuka akses bagi nelayan lebih mudah untuk melaut. Itu yang penting dulu. Oke, jadi besok akan dibongkar itu pagi atau siang seperti isi video yang tempo hari ditayangkan itu, Mas Doni? Jadi rundown yang sudah disepakati besok jam 9, karena ke sini jauh rupanya Mas kalau lewat darat, kalau lewat laut juga tantangannya juga karena perairan dangkal kan. Tapi kita usahakan jam 9, jam 10 para pimpinan, nanti ada Pak Menteri, ada Kasal dan semuanya rapat. Setelah itu press conference sedikit, brief apa yang akan dilakukan. Setelah itu para pimpinan akan ke laut untuk melihat pembongkaran, dan setelah itu balik lagi. Jam 1 kalau yang pimpinan balik lagi semuanya, tapi personil tetap melakukan pembongkaran. Jadi yang ditarget untuk dibongkar seluruhnya 30 km tergantung nanti situasinya di lapangan, atau memang hanya akan ada yang disisakan, Mas Doni? Ya nanti kita lihat situasi di lapangan, kalau bisa semuanya atau bagaimana, kan ini alam Mas, kita nggak bisa ini. Dan dari
kita lihat itu ada yang sudah ditanamnya udah terlalu keras gitu. Nah itu kalau misalnya dipaksa nanti apa, kita mau lihat dulu apa itu nanti mengubah ekosistemnya atau bagaimana. Jadi kita harus pelajari, nanti kalau kita paksa dia patah di tengah, malah bahaya katanya ya. Malah bahaya tadi. Makanya ini ya, ini alam juga kita lagi nggak bisa, saya nggak bisa saya tadi 2 kali turun, hampir jatuh juga ke laut. Baik, Mas Doni, ini terkait dengan pernyataan Menteri ATR BPN ya, bahwa pagar laut itu ada sekian luasan yang punya HGB. Status HGB-nya ini menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan itu legal atau ilegal, Mas? Jadi Pak Menteri kan kemarin sudah mengeluarkan pernyataan setelah dari istana ya. Jadi Pak Menteri itu merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garing PUU strip nomor 8 garing 2010. Hasil putusan itu menyatakan ruang laut tidak dapat diberikan hak. Nah, jadi kalau di laut ada sertifikat, ya itu nggak sah alias ilegal. Karena sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, pengganti dari hak itu adalah setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. KKPRL ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu, Mas. Baik, Mas Doni, besok setelah dibongkar, ya mungkin juga tidak bisa selesai 1 hari ya melihat situasi cuaca sekarang. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melanjutkan dengan mengusut orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki HGB itu, atau kemudian KKP berhenti di membongkar pagar bambunya ini saja, Mas Doni? Jadi begini ya, KKP itu ketika kami melakukan penyegelan, fokus kami ketika itu adalah ada bangunan di laut yang menetap dan terindikasi tidak memiliki PKKPRL, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Dalam hal ini patok-patok bambu itu. Kami kan nggak tahu ada yang tadi ada sebutkan itu. Ya, kita nggak tahu kan. Jadi kita masuk karena tidak ada PKKPRL. Nah, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, PKKPRL itu kita bisa melakukan sanksinya administratif alias denda. Nah, tadi menjawab pertanyaan Bang Leo, apakah melakukan penyelidikan? Kami ketika mendapat kabar ini, sejak tahun lalu itu sudah melakukan full bucket. Karena kan untuk pengawasan perairan 0 sampai 12 mil itu kan ada pengawasan dulu oleh Dinas Kelautan Perikanan setempat. Dalam hal ini Pemda. DKP itu kan garis komando ke Pemda, koordinasi ke KKP. Jadi pada kesempatan ini saya juga ingin mengklirkan, jangan mentang-mentang belakangnya KP, itu DKP itu di bawah kendali KKP, enggak. Baik. Mas karena Doni, dia berkoordinasi sama KKP gitu. Baik, Nah, Mas Doni ini ketika pengawasan itu kita sudah turun ya. Tahun lalu udah turun, ketemu tuh waktu yang 7 kilo. Ini buat apa? Kita udah full bucket, terus koordinasi lagi. Kita lakukan namanya pemerintah kan kita harus koordinasi, komunikasi kan. Namanya ruang laut itu kan luas, Mas. Baik. Mas Doni, ini terkait dengan koordinasi. Ceritanya Bang Leo tadi, cerita Bang Leo itu yang kita melakukan penyegelan karena terindikasi tidak memiliki PKKPRL. Singkatnya seperti itulah cerita kronologisnya. Sedikit Mas Doni terkait koordinasi, sempat dibongkar oleh TNI Angkatan Laut, sempat dihentikan karena Menteri KKP bilang jangan dibongkar karena itu barang bukti, kemudian dilanjutkan lagi. Sebetulnya ada apa di balik itu? Jadi ceritanya gini, Mas. Konsen yang kita kan tanggal 9 Januari
sudah melakukan upaya paksa, penyegelan. Ya. Upaya paksa oleh pemerintah untuk menghentikan sebuah kegiatan. Itu segel loh, Mas. Nah, Betul. setelah itu kan dilanjutkan, Dirjen kami sudah mengeluarkan statement memberi waktu 20 hari bagi pemilik atau yang merasa sebagai pemilik datang ke KKP untuk mengurus. Dalam hal ini untuk ngaku, terus kita proses, nanti disuruh bongkar kan. Baik. Penyelidikan tengah berjalan, Pak Menteri itu pengennya koridor hukumnya, Mas. Nggak, kan ini lagi ada proses nih. Ya. Ada proses hukum sedang berjalan kan. Betul. Nah, itu yang Pak Menteri kaget. Makanya Pak Menteri itu, kita itu bukan tidak sepakat, kita mau ujung-ujungnya nanti pasti bongkar gitu loh. Karena zona caranya ya, prosedurnya ya. itu bukan zona ya, kita itu pengennya dalam koridor hukum. Kita ini kan negara hukum. Baik. Gitu loh. Nah, itu Baik, aja. baik. Tapi kan setelah komunikasi paginya ya udah. Kita tuh semua Sudah sepakat clear. kalau itu memang nggak boleh. Karena itu bukan Baik. zona untuk peruntukan panjang-panjang bambu. Oke. Kita harus jeda dahulu, Mas Doni dan Bapak-Bapak, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu udah jelas ilegal juga. Tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek, benar adanya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Top Ekonomi. Saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, tadi Mas Doni dari KKP mengatakan sebetulnya memberikan waktu 20 hari dari tanggal 9 Januari untuk kemudian melakukan penyelidikan. Tapi yang kita tahu sampai sekarang belum ada yang mengaku. Kalau kemudian besok dibongkar pagar bambunya itu, katakanlah habis Pak Susno. Artinya nanti barang buktinya akan habis atau seperti apa Pak? Pertama tentang pagar ya. Pagar itu katanya KKP barang bukti. Ya. Karena disegel. Betul. Pertanyaannya apa sudah disita apa belum? Disegel belum langsung disita? Belum tentu disita karena sita itu kalau barang bergerak itu disita dulu baru minta persetujuan ketua pengadilan. Oke. Kalau tidak bergerak, kalau barang itu tidak bergerak maka persetujuan izin dulu kepada pengadilan baru disita. Baru dia menjadi barang bukti, alat bukti. Oke. Nah, kalau ini kan belum jelas, baru ditempeli. Kalau nempeli kayak gitu aja kan ibu-ibu, emak-emak aja bisa kan pakai sablon kan. Jadi, dan kalau menjadi barang bukti tidak perlu seluruh, cukup 1 meter aja. Kenapa? Yang paling diutamakan seperti Angkatan Laut katakan, saya salut pada Angkatan Laut, demi rakyat. Itu jangan sampai gara-gara ingin menyidik belum tentu kapan berkekuatan hukum tetap. 3.000 atau 4.000 nelayan ekonominya anjlok. Ini topnya masalah ekonomi lah. Ya, pikir betul, gitu. Menteri itu dibuat kementerian itu untuk sejahterakan rakyat, bukan nyengsarakan. Berpikir gitu. Nah kemudian satu lagi yang lucu. Ya Pak. Saya ini mantan penyidik ya, 36 tahun jadi polisi. Dikatakan pagar itu untuk mencari pelakunya. Nah sekarang udah sekian lama, siapa pelakunya? Belum ada Pak. Ya Belum ada tanya yang aja kepada nelayan, Pak Kulit, Pak siapa itu? Dia udah tahu pelakunya. Oh. Dia katakan yang borongnya itu ini namanya, yang bayarnya ini, yang ini kaitannya ke ini, yang ini kantornya di Jakarta Barat terkait dengan perusahaan apa tadi? Kongguan apa itu namanya? Ya. Nah, jadi artinya sebagai penyidik tidak sulit lah ini. Sebenarnya tidak susah. Alah, kasihkan mungkin karena tidak lama. Mungkin Pak Susno karena ini penyelidikan di laut kan, di laut banyak angin. Jangan bisa masuk angin. Harus selam gitu. dulu. Nah, lebih gampang lagi menyidik ini pidananya banyak sekali. Kalau KKP hanya terkait dengan izin. Baik. Kemudian sanksinya apa? Paling dicabut masalah izin administratif dan denda. Oke. Tapi di balik pagar itu bersembunyi tindak pidana serombongan. Serombongan tindak pidana apa?
Kan Pak Nusron sudah katakan benar adanya sertifikat, benar adanya pengapelingan laut. Katanya Menteri KKP tidak boleh ada hak di situ. Nah, berarti untuk terbitnya hak ini ada dokumen kan? Oke. Minimal dokumen untuk mengajukan permohonan hak. Baik. Minimal kepala desa tanda tangan. Iya. Minimal ATR kabupaten tanda tangan. Oke. Sampai kemana? Nah, ini jelas minimal tindak pidana pemalsuan. Maksimalnya untuk terbitnya ini kalau ngajukan amplop, di bawah amplop itu ada persyaratan lain. Maaf itu ya. Amplop surat yang saya maksud. Ya, bukan, ya. jangan ke macam-macam. Ya. Ini menjadi tindak pidana korupsi. Tambahan lagi. Ya. Kemudian karena ini merusak habitat, ini Baik. tindak pidana lingkungan hidup. Ya. Ini bisa kena tindak pidana pelayaran. Sekian dugaan pelanggaran ini Pak Susno yang harusnya mengusut nanti KKP atau polisi, Pak? KKP hanya masalah izin. Kalau masalah pidana itu KPK harus masuk. KPK bisa masuk. Jaksa Agung atau Kejaksaan masuk. Baik. Kemudian polisi masuk. Karena Oke. di sini ada pemalsuan, ada apa-apa. Tidak harus dilaporkan ya? Enggak ada. Kalau melaporkan itu kan delik aduan, baru perlu ada pengaduan. Ini Oke. bukan aduan, ini bukan perzinaan ini. Baik, Mas Riono, kalau kita tahu kan Mas Riono mengusulkan ada pansus di DPR terkait pagar. Ini memang republik yang penuh dengan panitia khusus. Pagar ini yang tadi kata Pak Susno mudah saja harus pansus. Tapi apa kabarnya pansus itu, Mas Riono? Iya, jadi sudah hampir 16 hari ya, sejak tanggal 8 kita ke sana, kemudian tanggal 9 disegel oleh teman-teman KKP, berproses kemudian di DPR, hari ini kita masuk masa sidang di DPR, dan secara tegas kita menyatakan melalui paripurna bahwa kita usul untuk dibentuk pansus. Di Komisi 4, ya, Ibu Ketua juga sudah menyatakan statement untuk kemudian menyelesaikan ini dan sekaligus juga membuka sebenarnya siapa, kan begitu. Ya. Dan proses yang konstitusional di Komisi 4 tentu pansus ini harus atas persetujuan pimpinan DPR. Dan pimpinan DPR melalui Ibu Ketua tadi habis paripurna juga sudah menyampaikan, menugaskan ke Komisi 4 untuk mendalami sekaligus mengusut kasus pagar laut ini betul-betul bisa selesai. Mekanismenya di DPR adalah kalau di komisi itu melalui panja, yang kedua adalah melalui pansus karena sudah lintas komisi. Seperti itu. Jadi besok Komisi 4 akan ke lokasi bersama dengan teman-teman KKP, dengan stakeholder terkait termasuk ATR BTN, Angkatan Laut, Polair, PSDKP, semuanya kita akan gelar di situ dan kita ingin melihat respon dan sekaligus langkah-langkah yang sudah diambil. Kita appreciate, misalkan sudah ada Pak Presiden memerintah langsung ke Angkatan Laut sama ke KKP. Kita kalau kemudian Presiden sudah perintah, kita nunggu perintah siapa lagi? Pertanyaannya kan itu. Panglima tertingginya Presiden, Panglima tertingginya adalah Presiden. Sudah Presiden. perintah. Nah, otomatis itu menjadi perhatian kementerian lembaga terkait. Di pansus akan makan waktu lama, lalu itu nanti penyelesaiannya hanya politis atau bisa juga dilanjutkan ke penyelesaian hukum? Karena tadi Pak Susno bilang ini gampang loh sebetulnya kalau mau ya Pak Susno ya. Bagaimana Mas Yono? Kalau di mitra kami di Komisi 4 tentu teman-teman di KKP ya, teman-teman di KKP ini sudah betul tadi disampaikan bahwa pemanfaatan ruang wilayah laut itu harus ada KKPRL-nya. Kalau KKPRL-nya nggak ada, jelas itu adalah ilegal. Kan begitu. Kemudian yang kedua, kawan-kawan di KKP tentu fokusnya adalah membongkar pagar ini biar akses teman-teman nelayan ini terbuka lagi. Karena apa? Ada 21.000 di situ. Kemudian yang kedua, potensi kecelakaan. Yang ketiga, alat-alat kawan-kawan yang nangkep ikan pasti akan kena. Yang keempat, BBM-nya pasti akan nambah. Nah, inilah yang menjadi concern kami di Komisi 4 dengan mitra terkait untuk membuka seluas-luasnya akses buat teman-teman nelayan kecil. Dan pansus kita akan lihat besok apakah kemudian bisa cepat kan? Bisa, ya kalau mekanisme pembentukannya kan pasti melalui pimpinan DPR, kemudian gabungan tapi dari kerjanya semua. bisa cepat. Ya, kan bisa. Sekian undang-undang yang lalu cepat sekali tuh jadi. Masa pansus ini aja susah. Pak Fuad, kalau ingin memastikan Pak sebagai ketua, sebagai Dewan Pembina Partai Gerindra,
ini memang benar kan ya, Presiden memberikan perintah langsung untuk membongkar pagar untuk mengusut tuntas? Iya. Perintah langsung? Iya, itu kan ada dari iya, jadi dengan demikian memang supaya perkara ini kan nggak boleh ngambang terus-terusan begini, harus dituntaskan, ya kan? Makanya sekarang semua pejabat diminta untuk tegas, semua untuk menuntaskan. Misalnya itu Pak Menteri ATR, PPN ya, itu saya senang sekali dengan Pak Nusron. Ya, dan Pak Nusron itu mesti diberi informasi, tentunya juga sudah beliau mungkin udah aware. Seingat saya ada peraturan Menteri PPR ya grade nomor 10 seingat saya yang ditandatangani Pak Joyo Winoto. Salah itu supaya melakukan pembetulan administrasi. Jadi itu sertifikat yang HGB, HM, sertifikat hak milik. HGB itu sampai 9 juta saya dengar yang itu di situ aja. 9 juta meter persegi, bayangin itu kan. Itu dibenahin aja pakai pembetulan administrasi, jadi nggak usah pakai ke pengadilan, nggak usah apa. Dibenahi itu maksudnya dibatalkan? Dibetulin, dia dibatalin. Itu saya rasa ada. Kadang-kadang orang mungkin pejabatnya bisa juga lupa itu kan. Oke. Dibetulin. Kemudian keduanya itu saya rasa penting juga bahwa ini kan bermula, kalau dipikir dari mulai pertamanya mencuat itu dari mulai proyek strategis nasional. Nah, tapi kan proyek strategi nasionalnya yang di situ itu apa kan gelap. Mestinya kan proyek strategi nasional itu berapa hektar, mengenai apa, di mana. Nah, ini kalau digelapkan kemudian kan dalam prakteknya seperti dikisruhkan seluruhnya gitu, seluas-luasnya. Sehingga 5 bulan membangun pagar bisa semuanya tidak tahu ya? Tidak tahu. Dan itu aja dibenahin PSN-nya ini, mengenai ini sekian. Kemudian ini ya, nah yang di luarnya itu kan bukan PSN. Tapi kalau sudah menggunakan kayak PSN juga nggak boleh dong. Pak Fuad, kalau ini sudah ada HGB-nya, artinya kan sudah punya legalitas. Lalu kalau kemudian itu yang di laut, yang kita cerita itu itu kan di laut. Ini yang di darat, ini yang di darat. Bapak katakan PSN tadi. Iya, itu mesti jelas juga. Bermula dari situ itu dibongkar dulu kayak apa gitu kan. Nah, dengan cara begini satu persatu itu akan, tapi mesti cepat, jangan ragu. Begini, sifat kita terus aja orang swasta ya. Kalau kelihatan pemerintah ragu-ragu, di DPR juga mesti mohon diingat, kelihatan ragu-ragu, swasta itu masuk makin berani lagi ragu, dia lagi bingung, udah malah bablas, masuk bablasan. Itu apa sudah tahu tuh pejabat tuh, masuk aja. Dan kalau belum aturan udah kita bikin begini, nanti itu begitu aturannya kok. Jadi menciptakan aturan gitu. Pemerintah harus berani memerintah. Iya, berani. Karena tidak ada orang yang lebih kuat dari pemerintah. Pemerintah itu APBN memang udah kuat ya. Tapi lebih kuat regulasi. Di tangan bisa melakukan regulatornya juga. Itu. Baik. Mas Derajat, minggu lalu Mas Derajat mengatakan Angkatan Laut masuk dan sudah masuk. Nah, sekarang kan perbincangan ini Menteri Agraria sudah mengatakan juga nama-namanya. Pak Susno tadi bilang ini gampang loh kalau mau. Pertanyaannya adalah apakah kemudian memang mau, memang berani untuk dalam tanda petik berhadap-hadapan kalau memang ternyata entitas bisnis yang sering disebut tadi sempat diplesetkan oleh Pak Susno, itu memang ternyata ada di balik pagar laut ini, ada di balik lahan ini. Apakah berani pemerintah kemudian berhadap-hadapan? Ya, yang pertama terima kasih Mas Leo di forum ini. Terima kasih Bapak Presiden sudah menurunkan TNI AL. Jadi dengan begitu kan akhirnya jadi bola bergulir cepat. Sebelum itu kan maju mundur. Kayak agak mampet ya. Iya. Tapi Presiden ini kan Pak Fuad lebih mengenal beliau. Tapi sepanjang saya menjadi anggota tim beliau, saya tahu beliau tuh pengen tes gitu, gerak cepat. Nah, jadi besok insya Allah itu akan dibongkar. Tapi yang pembicaraan kita pekan lalu, demi kepastian hukum, demi kepastian rejim investasi, itu proses hukum perlu dilanjutkan. Nah, untuk proses hukum, saya sepakat dengan Pak Jenderal, sebenarnya relatif mudah. Ada tambahan satu lagi Pak Jenderal, itu untuk tindak pidana lingkungan hidup, itu bukti itu nggak harus barang sekarang. Forensik bisa dia. Ya. Jadi dia bisa melakukan lidik dan sidik itu dengan forensik.
Dan forensik banyak ada petanya, citra ada segala satelit. macam, citra satelit segala macam ada. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Susno, ini sebenarnya relatif mudah. Bahkan untuk menemukan siapa yang memberikan perintah itu relatif mudah. Saksinya banyak kok. Kan cukup 2 saksi toh ya Jenderal ya. Saksinya banyak, tinggal dikumpulkan saksinya siapa ini, kemudian ditelusuri uangnya, follow the money lagi, siapa yang bayar. Yang bayar derajat, oke, derajat dapat duitnya dari siapa? Dari Pak Fuad dapat dari Leo, tinggal diambil Leo. Semuanya memang sudah diketahui bahwa Bapak, cuman masalahnya kembali lagi. Jangan berpura-pura. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian semuanya benar-benar memang mau menunjuk, meminta pertanggungjawaban dalang dari pagar laut ini? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Makanya terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Mas Doni dulu. Mas Doni, kalau besok setelah dibongkar, kemudian apa yang sudah direncanakan langsung akan dilakukan KKP? Apakah mengejar nama-nama yang ada di balik HGB atau apa, Mas? Jadi saya tadi yang Pak Susno itu saya lanjutkan ya. Memang benar KKP itu hanya bisa sesuai Undang-Undang CK memberikan sanksi administratif, yaitu berupa denda. Dan Pak Derajat juga benar, kalau misalnya ada unsur pidana dalam hal ini kejahatan lingkungan, tapi itu bukan KKP, itu di KLH. Dan Pak Menteri KLH kan juga sudah bilang mau menurunkan, beliau kan juga punya PPNS, nah itu juga turun katanya. Nah, dan tadi yang ceritanya Pak Susno, yang lebih ke sebenarnya ke tempat alumninya Pak Susno, dalam hal ini kepolisian, itu kita juga membuka komunikasi untuk ke arah sana juga. Baik. Nah, sekarang tadi apa yang dilakukan KKP? Hari ini kami sudah melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang di media itu mengaku sebagai pemilik waktu itu, pemilik pagar itu kan. Baik. Nah, pemeriksaannya sampai tadi malam saya baru komunikasi sama PPNS-nya, pemeriksaannya, karena ini penyelidikan awal, itu sampai malam belum selesai tuh. Oke. Ya. Baik. Nah, jadi saya nggak tahu kabar terakhir. Jadi kalau kami kan memang sanksi administratif dan denda. Dan kalau yang tadi pertanyaan Mas Leo soal yang ke HGB, itu ranahnya di tempat Pak Nusron harusnya. Beliau kan juga punya PPNS gitu loh. Kita akan tunggu nanti kerjasama berikutnya. Terima kasih Mas Doni sudah bergabung bersama kami dalam Top Ekonomi. Selamat malam Mas Doni. Pak Susno, singkat saja, apa yang segera harusnya bisa dilakukan? Pertama dari segi hukum ya, kita minta segera turun, yaitu KPK, Kejaksaan, kemudian Polri. Sidiklah ini kasus besarnya dulu korupsi, suap. Kemudian yang lain sesuai tadi dikatakan Mas Doni ya, yang punya PPNS terkait dengan lingkungan hidup. Kemudian yang merusak biota dan sebagainya. Kemudian mengganggu alur pelayaran dan sebagainya. Nah itu segera turun karena rakyat ini suatu big question bagi rakyat itu siapa sih pelakunya. Dan tadi sudah dikatakan Mas Doni sudah diperiksa oleh KKP. Hasil dari KKP itu dipakai oleh penyidik untuk mengusut tindak pidana yang lebih besar. Baik. Lewat tadi jadi katakan oleh Pak Fuad Bawasir tadi follow the money gitu. Kan gampang. Ngalirnya jangan-jangan ngalirnya dari rekening sini ke sini. Kita tunggu ya berarti kerjasamanya. Ya. Mas Riono, bagaimana Mas? Apa yang akan dipastikan DPR? Jangan sampai tidak berujung ini pengusutan ini. Ya, prinsip kami di DPR akan kawal terus sesuai dengan tugas kami secara pengawasan dan kita akan koordinasi dengan teman-teman mitra. Dan secara politik kita sudah statement ya komitmen politik kita untuk kemudian mengusut melalui pansus. Dan kita lihat nanti besok kira-kira hasilnya seperti apa ya. Dan fokus kita terus terang memang adalah membuka seluas-luasnya
akses untuk teman-teman nelayan ini bisa segera beraktivitas seperti sehari-hari mereka. Tapi orang atau entitas yang disebut-sebut itu akan dilepas? Kita lihat perkembangannya nanti ya. Karena apa? Kami nggak bisa bekerja tanpa kemudian official. Officialnya apa bentuknya? Harus ada bukti secara resmi. Baik. Dan itu memang ya hasil kerjasama dengan mitra-mitra kita. Baik. Seperti Jangan lama-lama. Terima kasih. Mas Derajat, apa Mas yang disampaikan? Saya mengingatkan dua saja. Yang pertama, untuk mereka yang mengklaim katanya sebagai pemilik, itu tolong para PPNS maupun penyidik kepolisian, ya, para APH ya, cek saja rekeningnya. Ya, cek saja rekeningnya, udah ketahuan dia punya duit nggak sih buat bangun itu, terus alirannya kemana. Terus yang kedua, tolong jangan dilupakan itu sungai yang diuruk. Itu ada, jadi selain laut yang memang dipagari yang memang ini luar biasa, ada sungai yang diuruk. Itu juga efeknya besar, kerusakan lingkungannya besar sekali. Tolong jangan lupakan. Itu aja saya mengingatkan dua. Terima kasih. Pak Fuad, memastikan ini berujung benar-benar jelas Pak untuk rakyat bagaimana? Makanya ini kan pemerintahan Pak Prabowo yang belum 100 hari, tapi alhamdulillah kepuasan publiknya sudah 80-90%, begitu rupa, harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya adalah dengan pejabatnya jangan ragu, jangan takut-takut, harus mengambil tindakan, jangan selalu menunggu perintah presiden, supaya itu dalangnya pagar laut itu bisa terungkap. Itu saja. Terungkap dan menerima konsekuensi kan? Iya, dengan sendirinya dong. Oke, kita harapkan itu akan terjadi. Mas Derajat, Pak Fuad, Mas Riono, dan Pak Susno, terima kasih sudah di tempat ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi malam ini. Kita akan berjumpa lagi pekan depan. Saya Leonard Samosi, terima kasih. Selamat malam. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.